Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai seleksi kompetensi bidang khususnya untuk guru atau tenaga pendidik. Ya, baik. Teman-teman sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe ya. Oke? Sudah? Jika sudah, langsung saja kita bahas soal selanjutnya, soal lanjutan dari video sebelumnya. Sekarang kita bahas nomor 11. Untuk mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang A. Penguatan pendidikan karakter atau PPK, B. Pengembangan pendidikan karakter atau PPK juga ya, C. Pelaksanaan pendidikan karakter PPK, atau D. Penerapan pendidikan karakter. Ya, jadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 yaitu tentang penguatan pendidikan karakter. Ya, jadi ini peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo ya teman-teman, di mana Presiden Joko Widodo sangat menekankan penguatan pendidikan karakter yang harus dikembangkan dalam diri individu. Itu adalah karakternya yang paling penting, karena ketika karakter seseorang baik maka yang lainnya juga akan mengikut menjadi baik. Jadi yang paling diperhatikan oleh pemerintah saat ini adalah penguatan pendidikan karakter. Nomor 12, Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Adapun dimensi pengolahan karakter di bawah ini kecuali A. Olah hati atau etik, B. Olah rasa atau estetis, C. Olah pikir atau literasi, D. Olah sikap atau akhlak. Oke teman-teman, jadi dimensi pengolahan karakter terbagi atas 4. Yang pertama, olah hati atau etik, di mana individu diharapkan memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Yang kedua, olah rasa atau estetis, individu diharapkan memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Yang ketiga, olah pikir atau literasi. Individu diharapkan memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah olahraga atau kinestetik. Individu diharapkan sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, olah sikap atau akhlak. Kalau masalah sikap dan akhlak ini sebenarnya sudah tercakup dalam olah hati ya teman-teman. Karena ketika seseorang beriman dan bertakwa, yakin saja pasti sikap dan akhlaknya itu akan baik. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, yang tidak termasuk ya. 13. Di bawah ini yang tidak termasuk nilai utama karakter prioritas penguatan pendidikan karakter PPK adalah A. Religius, B. Nasionalis, C. Humanis, D. Gotong royong. 5 nilai utama karakter prioritas penguatan pendidikan karakter atau PPK adalah: yang pertama religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga gotong royong, yang keempat integritas, dan yang kelima mandiri. Jadi yang tidak termasuk adalah pilihan jawaban yang C, humanis. 14. Dalam mengajar, seorang guru mungkin menampilkan metode mengajar yang bervariasi sesuai dengan A. Minat dan kondisi guru, B. Kebijaksanaan kepala sekolah,
C. Tujuan pembelajaran, D. Kesejahteraan pendidik. Ya, jadi dalam melaksanakan proses belajar mengajar, guru tidak lepas dari tujuan pembelajaran. Walaupun metode mengajar guru yang dipakai sangat bervariasi, namun metode tersebut tidak boleh lepas ataupun harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, tujuan pembelajaran. 15. Di bawah ini yang tidak termasuk basis gerakan penguatan pendidikan karakter yaitu A. Gerakan berbasis kelas, B. Gerakan berbasis budaya sekolah, C. Gerakan berbasis masyarakat, D. Gerakan berbasis keluarga. Basis gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK adalah yang pertama berbasis kelas, yang kedua berbasis budaya sekolah, dan yang ketiga berbasis masyarakat. Jadi, yang tidak termasuk dalam basis gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK yaitu gerakan berbasis keluarga. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang D. 16. Menetapkan KKM atau kriteria ketuntasan minimal merupakan salah satu prosedur penilaian hasil belajar oleh A. Guru, B. Pendidik, C. Satuan pendidikan, D. Pemerintah. Prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yaitu menetapkan KKM, menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran, menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskoran, melakukan analisis kualitas instrumen, melakukan penilaian, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan hasil penilaian, melaporkan hasil penilaian, dan memanfaatkan hasil penilaian. Jadi menetapkan KKM ini termasuk salah satu prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. 17. Di bawah ini yang merupakan salah satu prinsip khusus penilaian otentik: A. Objektif, B. Sahih, C. Terpadu, D. Memotivasi belajar. Ya, jadi ini merupakan beberapa prinsip khusus penilaian otentik. Salah satunya, materi penilaian dikembangkan dari kurikulum, bersifat lintas muatan atau mata pelajaran, berkaitan dengan kemampuan peserta didik, berbasis kinerja peserta didik, memotivasi belajar peserta didik, menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik, dan mengembangkan kemampuan berpikir divergen. Ya, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang D sesuai dengan poin ke-6 yaitu memotivasi belajar. 18. Penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dari substansi keilmuan yang menaungi materinya merupakan pengertian dari A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi sosial, dan D. Kompetensi kepribadian. Ya, jadi kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dari substansi keilmuan yang menaungi materinya. Ya, jadi sebenarnya sudah jelas ya teman-teman, ketika kemampuan tersebut penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, otomatis itu merupakan kompetensi profesional, di mana kompetensi ini merupakan satu dari keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, kompetensi profesional. 19. Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia merupakan pengertian dari A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi sosial, atau D. Kompetensi kepribadian.
Ya, sebenarnya ini sudah jelas ya teman-teman. Ketika guru menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia, pasti ini berkaitan dengan kepribadian. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah kompetensi kepribadian, di mana kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia. Jadi kompetensi kepribadian ini merupakan salah satu kompetensi yang sangat susah diterapkan oleh para pendidik ya teman-teman, karena di mana pendidik ini menjadi teladan, sementara menjadi teladan itu sangatlah susah karena setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita, setiap ucapan kita itu akan sangat berpengaruh kepada peserta didik. Jadi guru itu betul-betul harus menjaga sikap, bicara, dan perbuatannya. Jadi ini merupakan salah satu kompetensi yang cukup sulit ya teman-teman bagi seorang guru. 20. Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar merupakan pengertian dari A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi kepribadian. Ini cukup jelas juga ya teman-teman. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Ya, jadi teman-teman, ini hanya perlu dipahami saja ya. Jika hal tersebut berkaitan dengan komunikasi ataupun pergaulan, maka itu pasti berkaitan dengan sosial. Jadi ketika itu merupakan kemampuan yang dimiliki guru untuk berkomunikasi ataupun bergaul, maka bisa dipastikan itu termasuk kompetensi sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Oke teman-teman, jadi seperti ini dulu ya video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dan subscribe ke channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.